Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Wah, media Malaysia girang banget nih, cuman karena Azam Azmi ngerem Garnacho sampai dibikin headline segala. 2 tahun lalu Asnawi juga sempat bikin ramai gara-gara 3 tackle bersih ke Garnacho. Sekarang giliran Azam yang dapat sorotan, dipuji setinggi langit. Garnacho lagi-lagi dihentikan pemain Asia Tenggara. Laga ASEAN All Star emang cuma uji coba, tapi di Malaysia 1 tackle bersih ke bintang Eropa udah cukup buat jadi berita utama. Gimana nih menurut kalian? Ya memang karena Garnacho-nya lagi ya bapuk-bapuknya gitu kan. Di musim ini saja dia ya tidak punya kontribusi yang cukup bagus untuk MU. Jadi kalau ya Azam Azmi itu tackle Garnacho, sebenarnya Indonesia juga pernah punya Asnawi ketika Argentina lawan Indonesia waktu itu. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu dibesar-besarkan lah. Ultras Malaya. Oh, ini ketika habis pertandingan tadi malam ini, waktu mereka lawan Cabe Verde 1-1, mereka ini nyanyi nih, mereka punya supporter Ultras ini nyanyi di depan pemain Malaysia nih. Jadi seperti Indonesia ini, ya kan, tanah airku ini. Ini seperti mau tiru Indonesia gitu ya. Tapi tidak semeriah Indonesia. Kalau Indonesia itu lebih meriah itu karena diputarkan lagunya itu di stadion. Tidak hanya naturalisasi yang mereka tiru, ini tradisinya Indonesia juga mereka tiru nih. Meskipun timnas Malaysia tidak lolos, netizen Malaysia masih saja menyombongkan diri. Salah satu netizen Malaysia di platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter menuliskan komentar bahwa menurut mereka Malaysia sengaja mengalah untuk memberikan kesempatan kepada negara lain yang belum pernah meraih gelar Piala AFF. Malaysia sengaja tak layak sebab nak kasih laluan dekat negara yang belum pernah menang Piala AFF. Terserahlah, kalau kalah bilang kalah saja, jangan banyak alasan itu. Langkah tak terduga diambil oleh para petinggi AFF. Demi melihat timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh di ajang Piala AFF, mereka rela menggeser jadwal turnamen. Seperti yang kita tahu, pada edisi terakhir Piala AFF di era Coach Shin Tae-yong, Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Sebaliknya, hanya pemain-pemain muda dari timnas yang beraksi. Tapi kini di Piala AFF di edisi berikutnya, pengurus AFF tampaknya tak ingin kehilangan momen besar tersebut. Demi keuntungan maksimal dan atmosfer pertandingan yang lebih bergengsi, mereka akhirnya memilih untuk menunda jadwal turnamen hingga Juli-Agustus. Mungkin dalam benak mereka, keberhasilan Indonesia menembus ronde 3 kualifikasi Piala Dunia akan menarik perhatian besar dari para penonton. Ditambah lagi, ini jadi kesempatan bagi negara lain untuk mengukur seberapa tangguh mereka saat berhadapan dengan skuad Garuda yang turun dengan kekuatan terbaiknya. Walaupun jadwal Piala AFF diubah, timnas Indonesia sepertinya masih ada pertimbangan besar yang perlu dipikirkan. Kisah Evan Dimas yang mengalami cedera parah akibat AFF menjadi pengingat bahwa pemilihan turnamen dengan bijak bisa menentukan masa depan timnas dan pemain. PSSI perlu memikirkan ulang apakah menurunkan skuad utama benar-benar sepadan dengan risiko yang ada. Gimana Sudah betul waktu AFF kemarin kita kasih turun pemain muda, jangan kasih turun pemain senior. Dorang mau undur sampai pertengahan tahun pun tidak masalah, karena tetap yang diturunkan sama timnas Indonesia nanti itu pemain-pemain muda. Tidak mungkin pemain-pemain yang bermain di luar negeri atau abroad itu. Pasti yang diturunkan sama timnas Indonesia nanti itu pemain-pemain muda yang bermain di Liga 1, karena ya itu panggungnya mereka gitu. Kasih kesempatan ke mereka untuk berlaga di AFF. Jadi jangan berharap kita punya pemain-pemain abroad akan bermain di AFF, karena tidak mungkin. Karena kita sudah punya cerita masa lalu yang cukup kelam di mana kita punya bintang waktu itu Evan Dimas dapat tackle horor dan ya performanya menurun. Hasil timnas Malaysia versus timnas Cape Verde dalam laga uji
uji coba. Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia ditahan imbang 1-1. Duel sengit tersaji dalam pertemuan timnas Malaysia versus Cape Verde yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 29 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol Cape Verde dicetak oleh Sydney Cabral pada menit ke-8. Kemudian, Malaysia samakan kedudukan via aksi Paulo Josue tepatnya pada menit ke-79. Paulo Josue jebol gawang Cape Verde lewat pergerakan cepatnya di kotak penalti. Dia membawa timnya menyamakan kedudukan 1-1. Malaysia dijadwalkan bertemu kembali Cape Verde dalam laga uji coba. Laga itu akan berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari malam itu Malaysia hampir kalah karena mereka itu kebobolan di menit ke-18 kalau saya tidak salah. Karena di awal-awal pertandingan mereka sudah dibobol sama Cape Verde. Untungnya Paulo Jose masuk di menit ke-79 80 lah. Paulo Jose cetak gol itu pertama lewat lemparan ke dalam itu. Kemelut di depan gawang, ya Paulo Jose cetak gol. Kalau tidak bisa dipermalukan mereka di kandang sendiri itu. Awalnya keluar-keluar kan, tapi tadi malam hampir kalah itu. Pemain Persib Bandung Kakang Rudianto menjadi sorotan dunia maya usai tampil impresif dan membantu tim ASEAN All-Star meraih kemenangan atas Manchester United. Ketangguhan Kakang Rudianto dalam menjaga lini belakang berhasil membuat gawang ASEAN All-Star tetap aman hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, penampilan gemilang Kakang langsung menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Dilansir dari platform X, nama penggawa Garuda Select itu bahkan masuk dalam daftar trending topik teratas. Mengutip dari tv1news.com, hingga malam ini nama Kakang Rudianto telah disebutkan lebih dari 4.000 kali oleh para pengguna. Banyak dari unggahan tersebut berisi pujian atas performa impresif Kakang saat menghadapi klub raksasa Inggris tersebut. MU-nya lagi bapuk-bapuknya. Ini ASEAN All-Star memang itu mereka baru kumpul 2 hari kalau tidak salah. Jadi mereka tuh tidak yang latihan ya 1-2 minggu persiapan matang. Tidak, ini mereka hanya asal dipanggil tiba-tiba ya 1-2 hari kumpul langsung main lawan MU. Tapi ya kalau kita lihat ASEAN All-Star luar biasa bisa kasih kalah MU gitu. Nah yang menjadi perhatian 2 pemain Indonesia yang masuk sebagai pemain pengganti, Kakang Rudianto dengan Malik Rizaldi yang bisa buat ya Garnacho tuh ya tidak bisa buat apa-apa di belakang gitu. Sampai ada pemain MU yang tarik bajunya si Malik Rizaldi itu. They've lost. They've actually lost the first game in Malaysia. United fans thought the embarrassment of this season was over, but it's not done. Ini bule pun sampai tidak percaya kok bisa klub setan ini bisa kalah gitu kan. Lost 1-0 to the ASEAN All-Stars. And they might try and tell you that that was a friendly. There was a trophy on the line, second trophy they've lost in a week, and for Sir Jim Ratcliffe, 175 grand. And the thing is, this was United's starting 11, and 9 of those 11 are regular Premier League players outside the full house of Monroe. On the other hand, this was the All-Stars team. Respectfully, you've never heard of any of them, and they've never even played together before because it's an All-Stars team. Now, both teams basically ended up subbing out their entire 11 throughout the game, but whilst United did bring on some academy kids, they are still Manchester United academy players. At half-time, they did bring on Garnacho, Ahmad, Bruno Fernandes, Collier, whereas these were the... Bule pun tidak percaya kok bisa Manchester United kalah dari ASEAN All-Star. Padahal di babak pertama itu 9 itu pemain-pemain yang bermain reguler di Premier League. Bayangkan 9 pemain. Itu mereka tidak bisa buat apa-apa di ASEAN All-Star. Kacau memang. Pemain Persik dan Persebaya buat bangga klub dan Indonesia. Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi yang ikut tampil bersama ASEAN All-Star berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0. Kakang bermain dari menit ke-68 dan Malik Rizaldi dari menit ke-82. Dan hebatnya, bek muda Persib ini bermain bagus, bahkan bisa menghentikan Alejandro Garnacho. Ini tentu jadi pengalaman dan capaian terbaik bagi mereka. Pemain Persib dan memang lagi lucu-lucunya MU nih ya. Semoga musim depan bangkit. Where on earth are we now? Please. Ini ketawain, Cok. We are the Band Club. We your Band FC. Ons is band. Diketawain, Cok. Memang lagi bapuk-bapuknya lah. Sama dengan Malaysia mereka. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa video
Penanggapan komentar dari netizen soal sepak bola ya Malaysia dan Indonesia. Dimana Malaysia tadi malam ditahan imbang sama Cape Verde 1-1 dan ya hampir kalah lah. Untung Paulo Jose masuk dan bisa cetak gol. Kemudian ya ada dua pemain Indonesia kemarin yang bermain lawan MU di ASEAN All Star, Kakang Rudianto dengan Malik Rizaldi yang mainnya cukup bagus padahal main sebagai pemain pengganti. Tapi ya kalau kita lihat di 20 menit mereka dikasih kesempatan sama Kim Sang-sik. Ternyata buat pemain-pemain MU itu kerepotan juga. Garnacho tidak bisa tembus pertahanannya ASEAN All Star. Pemain belakangnya MU juga sampai tarik bajunya Malik Rizaldi. Jadi telah kehebatannya pemain-pemain Indonesia, teman-teman. So, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Thank you.